Jadi Allah jadikan dunia itu yang ngejar kita, bukan kita yang mengejar dunia. Kalau kita ngejar dunia capek. Ibarat kata dunia itu seperti selembar uang 100.000 yang kita ikat dengan benang, kita taruh di jalan. Kemudian ketemu daripada teman kita, mau diambil itu uangnya kita tarik, mau diambil lagi kita tarik. Itu dunia. Semakin kita kejar, semakin menjauh dunia itu. Dalam dunia bisnis, prinsip saya tidak beriman kepada bisnisnya. Oh, dengan bisnis ini saya akan jadi kaya. Dengan bisnis ini saya akan jadi sukses. Padahal yang menjadikan sukses kita bukan bisnisnya, tapi Allah SWT. Rizkimu itu tidak akan berkurang dengan kau santai-santai. Dan rizkimu tidak akan bertambah dengan kau bersusah payah. Wa umur makasibina wa umur asghalina wa umur kasbina wa umur jami' man hadara fi hadzal makan wa ighfir jami'a dhunubina ya Allah wa adkhil niyatana fi niyati aslafina wa muhibbina wa liman ahsana ilaina wa waqdi jami' hajatihim ala hadhihi niyyah wa ala kun salihah bi jahin nabi wa nabi ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan bin Ali Asgaf, saya dari Surabaya dan hijrah ke kota Tulungagung ini di tahun 2015, kelahiran tahun 91, saya di 31 tahun, menikah tahun 2015, aktivitas setiap hari mengajar di pondok pesantren dan juga berdakwah keliling belajar bersama umat Nabi Muhammad SAW. Hidup di dunia ini bukan menjadi hanya seorang yang beribadah dibatasi dengan bersujud di atas sejadah atau hanya sekedar dengan berzikir, bahkan termasuk berusaha berbisnis itu pun juga termasuk daripada ibadah. Sehingga tujuan kita berbisnis adalah untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di saat beliau menjabat menjadi khalifah, beliau masih berjualan di pasar, yang artinya itu adalah sebuah kewajiban yang memang kita harus laksanakan. Dan tujuan yang kedua, kita ingin berjuang tidak hanya dengan ilmu saja, tapi juga ingin berjuang dengan harta. Sebagaimana para sahabat, Sayyidina Utsman bin Affan tidak hanya berjuang dengan ilmunya, tidak hanya berjuang mengislamkan daripada orang-orang Makkah, Madinah yang tadinya mereka di luar daripada Islam, kemudian masuk ke dalam Islam, tapi beliau juga berjuang dengan hartanya yang bahkan masih bisa dinikmati hingga saat ini. Di kesibukan dakwah ini kita juga berbisnis, kita juga berdagang dengan tujuan untuk membantu daripada perjuangan dakwah kita sendiri. Yang ketiga, tentunya untuk menjadi orang yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tentunya kita ingin menjadi orang-orang yang selalu berbagi, terutama kepada keluarga, orang-orang yang kita cintai. Membantu mereka adalah keutamaan dan pahalanya begitu luar biasa, dan juga untuk fuqara dan masakin yang ada di sekitar kita. Pertama kali kita berdagang di pondok pesantren, ingin meringankan beban orang tua. Karena ada kesempatan, akhirnya kita manfaatkan kesempatan itu. Entah karena alasan apa, waktu itu saya masuk ke kantor. Dan di situ ada beberapa pengurus-pengurus pondok yang ternyata mereka sedang membawa barang dagangannya, yaitu berupa pakaian seperti baju koko dan juga ada kaos. Di situ saya spontan berpikir akan menawarkan barang-barang ini ke teman-teman yang ada di kamar. Akhirnya saya bilang ke pengurus itu, Ustadz, boleh tidak saya menawarkan ke teman-teman? Boleh, silakan. Ditawarkan, ambil untung, terserah kamu. Akhirnya kita bawa barangnya, kita tawarkan di teman-teman. Alhamdulillah, dari situ awal mula kita berdagang dan kita bisa mencukupi daripada kebutuhan selama di pondok pesantren dan tidak membebani orang tua. Waktu itu kita dapat tugas mengajar di Cirebon. Nah, di saat itu kita terinspirasi dari seorang pejuang di pondok tempat kita belajar di Kota Bangil, yang dia itu memiliki usaha produksi tempe. Dikarenakan para santri itu setiap pagi sarapannya pasti menggunakan tempe. Beliau yang belanja ke pasar. Satu hari beliau berpikir, ini daripada belanja ke pasar, mending kita bikin sendiri. Ketika kita di Cirebon, kita pun juga memproduksi tempe waktu itu. Dengan tujuan untuk meringankan beban pondok, sehingga ketika misal
pondok itu belanja ke pasar dengan biaya sekian, kita di bawahnya. Karena itu adalah salah satu lauk yang setiap hari dikonsumsi oleh para santri di pondok pesantren. Ketika kita selama di Cirebon berjalan alhamdulillah. Cuman ya namanya usaha pastilah ada naik turun, dan alhamdulillah sebenarnya untuk penjualan lancar. Ada kita bertiga waktu itu kerjasama. Ada satu orang yang punya keahlian untuk membuat tempenya, satu orang yang bagian marketingnya, dan yang kita yang mengatur daripada penjualannya. Produksi tempe itu berjalan dengan lancar alhamdulillah, bahkan penjualan pesat, dan bahkan alhamdulillah kita bertemu dengan satu orang yang ahli dalam membuat tempe tersebut, sehingga tempe kita pun lebih unggul dari tempe-tempe yang lainnya. Dalam sehari penjualan cukup banyak. Di satu hari kita mendapati produksi tempe itu tidak datang. Kita sempat cari info, ternyata orang yang produksi yang kita ajak bekerja sama itu kabur dan membawa semua daripada keuntungan, termasuk juga modal, dan itu berhentinya kita berbisnis produksi tempe tersebut. Sedikit ada rasa kecewa di hati karena ketidakjujuran daripada rekan kerja kita. Kita seorang hamba diwajibkan untuk ikhtiar oleh Allah. Kita ikhtiar datangi rumahnya, ketemu dengan orang tuanya. Bahkan orang tuanya pun juga mengatakan putranya kemana entah mereka tidak tahu. Sehingga setelah itu kita pasrah kepada Allah SWT. Memang kalau kami pribadi bukan dari keluarga yang kaya, berkecukupan lah. Saya anak kedua dari 6 bersaudara, tentunya abah, umi punya tanggungan banyak untuk adik-adik saya. Lebih baik saya meringankan beban orang tua. Kami pun juga anak laki-laki yang paling besar, sehingga kepingin menjadi sosok yang mandiri, tidak terlalu membebani orang tua, sehingga punya ide untuk berdagang ketika di pondok itu, berusaha sendiri. Dalam berdagang itu pasti tidak akan kita bisa merasakan kenikmatan terus, karena memang ini dunia, ini bukan surga. Dunia itu diciptakan oleh Allah SWT sebagai tempat untuk kita beribadah. Sesaat Allah itu menguji kita dengan beberapa musibah dan beberapa masalah, dengan tujuan Allah kepingin tahu seberapa kuat iman kita kepada Allah SWT. Allah sudah katakan dalam Al-Quran bahwasannya dunia ini terkadang aku uji mereka yang hidup di dunia binaksin minal amwal. Terkadang Allah berikan musibah merosotnya bisnis tersebut atau bisnis orang itu, atau menurunnya ekonomi rumah tangganya. Terkadang aku uji mereka, kata Allah, dengan rasa takut, ada kekhawatiran, entah mereka sedang menghadapi satu masalah yang menimbulkan rasa khawatir dan ketakutan dalam hati, dan banyak bentuk-bentuk ujian yang lainnya yang tentunya Allah kepingin tahu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kita yang amalnya baik? Karena manusia ini bermacam-macam. Yang di saat Allah berikan nikmat, dia ahli ibadah. Tapi di saat Allah berikan ujian, justru dia meninggalkan Allah SWT. Seakan-akan dalam keadaan yang pusing, banyak masalah, kemudian dia lampiaskan dengan bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillah. Nabi mengatakan dalam hadisnya, Innallaha idza habba qauman ibtalahum. Allah itu kalau cinta kepada seorang dan kelompok kaum itu, justru Allah berikan musibah. Jangan pernah berharap untuk hidup di dunia bahagia selamanya. Tidak akan bisa tercapai. Kebahagiaan yang sesungguhnya hanya ada di satu tempat saja, yaitu surganya Allah SWT. Jika seandainya Allah itu mentakdirkan ada seorang hamba yang tidak mendapatkan masalah di dunia, yang lebih pantas untuk mendapatkannya harusnya para nabi. Tapi kenyataannya Nabi kita Muhammad juga diberikan ujian oleh Allah SWT. Siapa kita yang tidak ingin mendapatkan ujian? Seberapa banyak ibadah kita daripada Nabi kita Muhammad, sehingga kita kepingin hidup di dunia bahagia terus. Apalagi dengan ibadah kita yang minim, tentunya mungkin ya kita termasuk hamba yang layak untuk mendapatkan ujian yang banyak dari Allah SWT. Cuman kita selalu berharap kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita musibah yang Allah segera berikan solusi kepada kita. Untuk urusan setiap masalah itu terkadang memang sebenarnya tidak terlalu besar, cuman karena wataknya kurang kuat keyakinannya dengan Allah SWT, sehingga mudah ngedrop atau khawatirnya cukup besar. Sehingga dalam kita menghadapi masalah di dunia ini, cukup kita lihat kalau masalahnya masalah yang kecil, anggap tidak ada masalah. Nah, semakin kita menganggap ini bukan masalah, semakin Allah segera berikan solusi. Konsep hidup di dunia ini tergantung keyakinan hati kita kepada Allah SWT. Sebagaimana Allah katakan dalam hadis qudsi, Ana inda dhanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku. Hari ini kita dapat masalah, jika kita yakin insya Allah besok ada solusinya, datang solusinya besok. Tapi jika kita berpikir masalah ini akan berkepanjangan, tidak kunjung datang solusi, ya Allah akan berikan itu kepada kita. Jadi semakin kita yakin Allah akan berikan solusi, semakin cepat solusi itu datang kepada kita.
Jadi awal mula kita ingin bisnis madu itu karena kita juga mengkonsumsi madu. Keluhan kita atau kesulitan kita adalah mencari madu yang asli. Sehingga sering kita temui mungkin ada beberapa madu-madu itu yang jika kita beli itu hati ragu, ini asli apa tidak. Mungkin dari segi harganya, madunya cukup banyak tapi harganya sangat murah sekali. Apalagi di bayangan kita untuk mencari madu itu kan tidak mudah gitu. Kemudian peternak madu pun juga tidak asal-asalan beternak dan langsung tiap hari. Saya berpikir bisnis madu ini termasuk bisnis yang akan membawa keberkahan. Tidak hanya keuntungan untuk pribadi, tapi juga kita memberikan manfaat untuk yang lainnya, memberikan manfaat untuk manusia. Karena Allah sendiri yang mengatakan bahwasanya dalam surat An-Nahl ayat 68 sampai 69, Allah yang perintahkan kepada lebah itu untuk membuat sarang minal jibali buyuta, membuat sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon, bahkan di tempat-tempat yang dimana di situ dibuat oleh manusia. Artinya seakan-akan itu isyarat Allah perintahkan lebah untuk mendekat kepada manusia. Kenapa? Bahwasanya yakhruju min butuniha, keluar daripada perut lebah tersebut, syarabun, satu minuman, memiliki warna yang berbeda-beda, mukhtalifun alwanuhu, dan fihi sifaun linnas, dan di dalam minuman tersebut, yaitu madu maksudnya, ada kesembuhan bagi setiap manusia yang mengkonsumsinya. Satu usaha yang sebenarnya adalah satu perintah Allah, satu sarannya Allah. Ini loh, ada kesempatan menyediakan madu, kamu jual madu supaya masyarakat itu bisa menikmati daripada madu, tidak hanya sekedar menikmati tapi mereka mendapatkan kesehatan. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan dalam hadisnya, alaikum bisyifa'aini, hendaknya kalian mengkonsumsi atau kalian berpegang dengan dua hal yang menyembuhkan. Apa itu? Yang pertama madu dan yang kedua Al-Quran. Nah, karena madu ini manfaatnya banyak untuk tubuh kita. Setiap orang yang ingin mendapatkan kesembuhan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya rutin untuk minum madu. Akhirnya kita terinspirasi dari situ untuk memulai berbisnis madu. Jika kita ingin belajar dari lebah, sangat banyak pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil dari serangga ini, serangga kecil ini. Dalam hadisnya, masalul mu'mini kama salin nahlah. Seorang mukmin itu seperti lebah, tirulah lebah, kata Nabi Muhammad. In akalat thayyibah. Lebah itu kalau makan, selalu makan yang baik. Yang diambil oleh lebah itu sesuatu yang baik. Lebah ini termasuk serangga yang hanya mau hinggap di tempat-tempat yang baik saja, dimanapun tempatnya. Ingin berbisnis, kita ingin menafkahi keluarga, carilah yang halal, carilah yang baik. Yang halal itu jelas kok, yang haram pun juga jelas. Cuman yang terkadang mendorong manusia untuk lebih mengunggulkan yang haram adalah hawa nafsunya, adalah kerakusannya. Mungkin karena yang haram lebih cepat, lebih instan dan lain-lainnya. Tidaklah lebah itu mengeluarkan kecuali sesuatu yang baik juga. Jadi makannya dari sesuatu yang baik, yang dikeluarkan pun juga yang baik. Kita bisa ambil hikmah bahwasannya lebah itu tidak hanya memikirkan kebaikan untuk dirinya sendiri, tapi dia juga bisa berbagi kebaikan untuk yang lainnya. Dia makan yang baik, tapi juga dia berikan kebaikan untuk yang lainnya dengan dia keluarkan madunya. Maka hendaknya kita menjadi orang itu, kata Nabi Muhammad ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, adakah amalan untuk kita supaya kita bisa masuk surga? Nabi jawab dengan jawaban dua kata saja. Kata Nabi, kun muhsinan. Jadilah kamu orang yang baik dan menebar kebaikan. Nabi tidak katakan kun hasanan. Kalau hasanan, jadilah kamu orang yang baik sendiri. Urusan orang lain bukan urusanmu. Tapi Nabi tidak katakan itu. Nabi katakan kun muhsinan. Jadilah kamu orang yang baik dan memberikan contoh kebaikan kepada orang lain. Keunikan lebah itu sendiri, di saat lebah itu mencari daripada bunga-bunga untuk diambil sarinya, itu tidak semuanya mencari serempak. Biasanya ada satu dari kalangan mereka, lebah itu yang mencari. Kemudian di saat mereka mendapati, atau ada satu lebah ini yang mendapati sari bunga atau bunga yang menjadi target, lebah ini akan kembali ke sarangnya, memberikan kabar kepada kawan-kawannya kalau saya sudah punya target. Akhirnya mereka berangkat berbondong-bondong ke kumpulan bunga tersebut untuk mengambil sari daripada bunga-bunga itu. Nah, ini artinya kalau kita ingin menjadi orang yang baik, jangan jadi orang baik sendiri. Karena tidak ada orang masuk surga sendirian, tidak ada. Berkelompok-kelompok.
Sehingga jangan punya perasaan saya harus sukses sendiri, berhasil sendiri, masuk surga sendiri, tidak ada seperti itu. Tentunya kita harus melibatkan banyak orang untuk kita semakin bisa berbagi kebaikan. Semakin banyak orang-orang yang ikut andil dalam perjuangan kita, dalam bisnis kita, tentunya semakin banyak kita bisa menebar kebaikan. Kemudian untuk pemasaran itu sendiri, kita membuka daripada distributor di kota-kota dan juga mungkin dari mereka yang ingin tidak hanya sekedar mengkonsumsi tapi juga ingin membantu memasarkan kepada yang lainnya. Jadi bisa langsung mendaftar ke pihak distributornya. Di situ bisa lebih mudah untuk penyebaran madu yang kita produksi. Jadi bagi siapapun yang ingin mengkonsumsi madu yang kita produksi, mungkin punya pemikiran, ingin berbagi manfaat, ingin ikut juga menjualkan, kita juga ingin membuka. Semoga madu kita ini juga bisa menjadi salah satu wasilah rezeki yang Allah berikan kepada hambanya atau kepada Anda semuanya melalui madu-madu kita ini. Sehingga mungkin tidak hanya kita menjadi orang yang mengkonsumsinya, tapi kita juga bisa menjualnya kepada yang lainnya, yang tentunya kita akan mendapatkan barokah yang lebih banyak tentunya karena kita membantu orang lain untuk mendapatkan obat yang paling ampuh dan juga kita bisa menikmati daripada keuntungannya untuk kehidupan kita masing-masing. Untuk madu yang asli dan yang tidak asli memang tidak ada cara yang signifikan untuk bisa membuktikannya karena mitos yang beredar sangat banyak sekali di masyarakat. Ada yang mengatakan kalau madu asli itu tidak akan dikerubungi oleh semut, tapi kenyataannya bahkan ada yang masih di pohon pun sudah dikerubungi semut. Ada yang mengatakan madu yang asli itu tidak akan terserap oleh kertas atau tisu. Tapi justru yang palsu pun juga seperti itu. Mungkin yang paling mudah, karena kan tidak mungkin kita kalau mau beli madu harus bawa tisu dulu ya, atau harus mengeceknya langsung di toko. Mungkin agak sulit, yang mungkin agak mudah ya dengan aroma. Jadi aroma madu itu khas, ya, tidak seperti aroma gula. Jadi kita bisa bedakan. Dan kita kalau sudah pernah merasakan madu yang asli, pasti kita bisa membedakan madu yang asli dan yang palsu. Mencoba dulu yang asli. Tapi kalau tidak pernah yang asli ya kita akan terbiasa dengan aroma gula itu seakan-akan itu adalah madu yang asli. Kemudian yang paling ampuh ya mungkin dengan dites di laboratorium, tapi kan tidak mungkin kita untuk membeli konsumsi pribadi kemudian harus kita tes dulu ya, mungkin dengan cara-cara ini. Atau bisa mungkin dengan cara disentuh, ditaruh di tangan. Madu yang asli itu lebih licin, tidak lengket seperti gula ya. Menanggulangi adanya madu-madu yang beredar ini, madu-madu palsu, kepingin bisnis madu ini, kepingin memberikan sarana kepada masyarakat, ini loh ada madu yang asli, ada madu murni yang bisa kita konsumsi dengan niatan untuk mencari kesembuhan dan juga dengan niatan untuk mengamalkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Karena kita juga berpikir madu itu syifa, madu itu kesembuhan, madu itu obat buat kita manusia. Tapi jika madu itu sudah dicampur dengan atau bahkan madu itu bukan madu yang asli, artinya bukan dari nektar bunga tanaman, justru dari nektar dapur misalnya, karena diolah di dapur ya, glukosa dan lain-lainnya, ya bukan malah memberikan kesembuhan kepada kita, tapi justru malah memberikan penyakit. Yang terlihat jelas ya dari segi harga, jangan tergiur harga yang murah, karena terkadang yang murah itu bukan yang asli. Dan kita tidak memukul rata, mungkin ada yang niat membantu sehingga menjualnya dengan harga murah, mungkin juga ada. Kalau pola pemasaran dalam madu ini ya memang targetnya adalah umat Islam, tapi bukan hanya kepada umat Islam saja, bahkan kami juga melihat data bahwasanya orang-orang di luar Islam pun juga mereka mengkonsumsi madu. Oleh karenanya, kalau kita yang umat Islam tidak konsumsi, kita sudah dikalahkan oleh mereka. Ini yang mereka yang bukan beragama Islam, mereka yakin kalau madu itu adalah obat yang ampuh. Kenapa kita yang Muslim tidak percaya? Ini yang mengatakan Nabi kita Muhammad SAW, yang mengatakan langsung pencipta kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Target untuk pemasaran itu sendiri ya kita yang pertama memberikan sarana kepada masyarakat, ini loh ada obat yang jika kita konsumsi rutin kita akan mendapatkan kesembuhan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita juga mendapatkan pahala karena mengamalkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW.
dalam dunia bisnis, prinsip saya tidak beriman kepada bisnisnya. Dalam gambaran seperti ini, banyak orang itu yang di saat memulai bisnisnya, dia merasa, oh dengan bisnis ini saya akan jadi kaya, dengan bisnis ini saya akan jadi sukses. Padahal yang menjadikan sukses kita bukan bisnisnya, tapi Allah SWT. Maka ini nasihat buat kami pribadi. Di saat kita berbisnis, jangan sekali-kali kita merasa bisnis kita lah yang menjadikan kita sukses saat ini. Usaha kita lah yang menjadikan kita sukses saat ini. Al-Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan, wa rizquka laisa yunkisuhu ta'anni, wa laisa yazidu fir rizqil ana'u. Rizkimu itu tidak akan berkurang dengan kau santai-santai, dan rizkimu tidak akan bertambah dengan kau bersusah payah. Jadi semua yang menambah rezeki kita itu Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang melangkahkan kita. Makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Allah yang menetapkan langkah kita ini. Artinya Allah yang berikan solusi. Di saat kita mendapati masalah dalam berbisnis, Allah yang gerakkan langkah kaki kita dan pikiran kita kemana saya harus bergerak. Sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita dekati Allah, semakin Allah manjakan kita. Semakin kita memperhatikan Allah Subhanahu wa taala, semakin Allah memperhatikan kita. Sehingga tugas kita hanya di dunia ini hanya 3. Yang pertama adalah ikhtiar, yaitu sebuah kewajiban. Ada rezeki yang perlu kita jemput, ada rezeki yang tidak perlu kita jemput. Rezeki yang perlu kita jemput ya dengan kita ikhtiar ini. Dengan kita berbisnis, dengan kita bekerja, itu rezeki yang perlu kita jemput. Dengan ikhtiar ini Allah berikan hadiah kepada kita. Ada rezeki yang tidak perlu kita jemput. Nah, misal datang seorang tamu yang bawa ke rumah oleh-oleh buat kita. Jadi kita di rumah tapi kita dapat rezeki. Nah, itu rezeki yang tidak perlu dijemput. Itulah manusia akan mendapatkan pasti 2 rezeki ini. Kemudian yang kedua yang perlu kita lakukan adalah tawakal. Setelah itu kita berdoa. Pasrah, tawakal itu pasrah kepada Allah. Nabi Muhammad katakan, barang siapa di antara kalian yang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, sebenar-benarnya berserah diri, maka Allah akan berikan kepada kalian rezeki sebagaimana Allah berikan rezeki kepada sekelompok burung-burung. Misal burung-burung yang ada di negara kita ini yang sering berkelompok, biasanya burung apa itu? Burung gereja atau burung apa itu? Burung emprit ya. Mereka itu di saat taghdu khimasan wa taruhu bitana. Mereka ketika disarang, mereka dalam keadaan perutnya kosong, dan mereka keluar dari sarangnya, di sore hari mereka kembali lagi ke sarang dalam keadaan perutnya penuh. Yang jadi pertanyaan, adakah sekelompok burung-burung itu yang ketika mereka mau cari makanan mereka harus musyawarah dulu, ini sawah siapa yang jadi target kita? Tidak ada. Mereka asal keluar terbang. Mereka terbang, entah mereka akan hinggap di sawahnya siapa, mereka tidak tahu. Pokoknya kelihatan sawah mereka turun. Itu Allah yang takdirkan untuk turun di situ. Yang lucunya lagi, kadang masih ada sawah-sawah warga ini yang ditutup sama jaring. Itu tidak pernah mereka kembali ke sarangnya dalam keadaan perutnya masih kosong. Selalu penuh perutnya, selalu kenyang. Jika kita pasrah sama Allah, setelah kita berikhtiar, maka Allah akan berikan rezeki sebagaimana Allah berikan rezeki kepada sekelompok burung-burung itu. Keluar dari sarangnya dalam keadaan perutnya kosong, kembali ke sarangnya dalam keadaan perutnya sudah penuh. Padahal tidak ada planning di kehidupan mereka, tidak ada marketing yang diatur seperti kita hidup di dunia ini. Kita sudah diberikan oleh Allah pekerjaan, yang artinya pekerjaan kita ini sudah ada di depan mata kita. Kita mau berangkat pagi hari kerja, kita sudah tahu tujuan kita kemana. Kalau burung tidak ada yang tahu, mereka mau kemana tidak ada yang tahu, pokok terbang saja. Tapi tawakalnya kuat, Allah berikan rezeki. Kalau burung saja Allah berikan rezeki, bagaimana kita? Pasti Allah berikan rezeki kepada kita, asal kita mau berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Dan lebah itu tidak akan menyengat daripada lawannya kecuali jika dia diganggu. Dan itu prinsip yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak diajarkan untuk memulai sebuah masalah, tapi Islam diajarkan untuk kita menjadi orang yang pemberani. Di saat kita diganggu urusan Nabi kita Muhammad, kehormatan agama, kehormatan Nabi kita Muhammad, maka kita perlu untuk maju. Itulah pendidikan daripada Allah dan Nabi kita Muhammad SAW. Semuanya ada di lebah. Subhanallah, lebah ini termasuk salah satu serangga atau binatang yang Allah abadikan dalam Al-Quran karena keistimewaannya. Sehingga sampai Nabi Muhammad katakan, jadilah kamu itu seperti seekor lebah. Kalau kita ya minum madu sendiri, untuk setiap orang itu berbeda-beda. Karena ada orang itu yang mungkin lambungnya tidak cocok kalau kebanyakan madu. Sehingga ya lebih mungkin dengan niat mengamalkan sunnah, mengkonsumsinya setiap hari, tergantung kemampuan daripada lambung kita atau kemampuan tubuh kita untuk mengkonsumsi madu itu sendiri kan. Ada juga orang yang tidak suka manis, minimal ya bisa diamalkan atau bisa dikonsumsi dengan minum sehari sekali atau minum sehari 3 kali dengan niatan untuk mengamalkan sunnah. Karena Allah itu innallaha witrun yuhibbul witra, Allah itu satu, Allah itu esa, ganjil artinya, dan Allah suka sesuatu yang ganjil. Sehingga kita ambil angka yang ganjil, bisa 1 kali sehari, bisa 3 kali dalam sehari, atau bisa 5 kali mengikuti jumlah sholat 5 waktu. Madu sudah dijanjikan oleh Allah.
mustahil Allah Subhanahu wa taala itu berbohong. Allah katakan fihi sifa linnas. Di dalam madu itu ada kesembuhan bagi siapapun yang mengkonsumsinya. Dan itu pasti. Madu ini termasuk salah satu obat yang Allah sediakan untuk umat manusia dan obat yang tergolong paling manjur karena resep ini dari Allah langsung. Nah, jika kita sakit, kita datang ke dokter, diberikan resep oleh dokter, kita yakin kalau resep itu adalah obat yang cocok untuk diri kita. Kenapa? Jika Tuhan kita yang berikan resep, kita kok tidak melakukannya? Karena itu aneh. Allah yang ngasih resep ini langsung. Allah yang berikan penyakit, Allah berikan obat kepada kita. Kenapa tidak kita pakai itu obat yang dari Allah Subhanahu wa taala? Cuman terkadang yang ada di benak masyarakat itu di saat sakit baru kita mulai minum madu. Sehingga yang ada di pemahaman atau mindsetnya mereka, sekali minum atau 2 kali minum akan mendapatkan kesembuhan. Dan ini bukan obat kimia. Kalau obat kimia kita mengeluhkan tentang keluhan sakit gigi, kita minum obat langsung dapat 1 jam rasa nyerinya hilang. Itu pun kan tidak bertahan lama, mungkin sehari akan muncul lagi rasa sakitnya. Tapi kalau madu dan obat-obat yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW itu seperti madu, habatus sauda, kurma, itu semuanya akan tampak jelas manfaatnya jika kita konsumsinya istiqomah. Tiap hari dikonsumsi, walaupun mungkin hanya sekedar satu sendok makan setiap harinya, baru akan nampak manfaatnya di tubuh kita. Banyak orang di luar itu yang mereka lebih mengutamakan hawa nafsunya daripada kejujuran dalam berdagang. Nah, mungkin jika kita berkata, tapi ada kok orang-orang yang tidak amanah dalam bekerja, tapi lancar-lancar aja rezekinya. Pemberian Allah itu tidak semuanya nikmat. Terkadang berupa nikmat, terkadang itu berupa istidraj, dielu-elu. Seperti halnya anak kecil yang main layang-layang, kalau kepingin layang-layangnya semakin terbang tinggi, ya harus diulur. Nah, justru pemberian Allah itu menunjukkan Allah murka kepada mereka yang tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan di mata mereka kalau pekerjaan mereka itu lancar-lancar aja. Atau mungkin ada orang yang berdalil, saya tidak sholat tapi lancar aja pekerjaan saya. Usaha saya lancar. Saya tidak mengeluarkan zakat tapi lancar juga pekerjaan saya. Itu semuanya bukan nikmat. Di saat kita mau memulai bisnis, kita lihat diri kita. Jika hati kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan bisnis kita lancar, jangan-jangan itu istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan itu bukan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi justru adalah bentuk kemurkaan Allah yang Allah benci dengan kita sehingga Allah kepingin kita jauh darinya. Hanya sekedar mencari keuntungan, apa bedanya kita dengan orang-orang yang rakus dengan dunia gitu. Pernah ada seorang pedagang di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Ketika itu Nabi masuk ke sebuah pasar, kemudian Nabi melihat ada seorang pedagang yang dia itu menjual kurma, ada yang mengatakan menjual tepung, ada yang mengatakan menjual gandum, tapi dicampur antara kurma yang sudah lama dengan kurma yang baru, dengan alasan supaya yang lama juga bisa terjual. Tapi dia berkata kepada pembelinya, kalau ini kurma fresh, ini kurma yang baru dipanen, masih bagus. Wah saudaraku, kenapa kau katakan ini kurma yang fresh, kurma yang bagus, sedangkan ini adalah kurma yang lama? Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, kalau tidak kami katakan seperti itu, maka kurma kami yang lamanya tidak akan laku. Dan Nabi langsung bersabda saat itu, man ghassana falaysa minna, yang menipu bukan dari golonganku. Sudah dicap oleh Allah bukan dari golongan Nabi Muhammad SAW. Kemana kita akan pergi nanti di akhirat? Berhati-hati dalam berdagang, berbisnis, utamakan untuk jujur, tidak menipu. Untuk pembagian waktu antara dakwah, untuk keluarga, dan untuk bisnis, ya, kita lebih condong menggunakan apa yang diajarkan oleh mereka para sahabat, mereka para ulama-ulama kita. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi itu dagang di pasar, beliau buka toko. Tapi luar biasanya beliau, Imam Junaid Al-Baghdadi ini sebelum buka toko, sholat sunnah 300 rakaat. Karena jika kita berpikir, kok bisa waktunya Imam Junaid Al-Baghdadi ini cukup untuk ibadah yang begitu banyak. Tentunya beliau adalah seorang yang alim yang juga terjun dalam dunia dakwah, tapi beliau juga bisa berdagang di pasar. Nah, semuanya itu kembali kepada nikmat yang Allah berikan. Nikmat yang tadi kita katakan adalah nikmat keberkahan. Waktu kita akan menjadi cukup untuk semua apa yang sudah kita jadwalkan jika waktu itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang kita cari di dalam hidup di dunia ini adalah keberkahan. Sebab tercabutnya keberkahan itu adalah di saat kita menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Justru semakin kita dekat dengan Allah, Allah yang akan mengatur waktu kita, Allah yang akan menjadwalkan kita. Bagaimana kita akan berbisnis, bagaimana kita akan berdakwah, sehingga bisnis kita juga tidak mengganggu dakwah kita, dan tetap di situ kita utamakan dakwah, kita utamakan Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah yang akan bantu kita, karena Allah sudah berkata ketika Allah ciptakan dunia ini, Allah katakan, wahai dunia, man khadamani fakhdumi, siapa yang berkhidmah kepadaku wahai dunia, maka
berkhidmahlah kamu kepadanya. Siapa yang mengejarku wahai dunia, yang mencari ridhaku, maka kejarlah dia wahai dunia. Jadi Allah jadikan dunia itu yang ngejar kita, bukan kita yang mengejar dunia. Kalau kita ngejar dunia capek. Ibarat kata dunia itu seperti selembar uang 100.000 yang kita ikat dengan benang, kita taruh di jalan. Kemudian ketemu daripada teman kita, mau diambil itu uangnya kita tarik, mau diambil lagi kita tarik. Itu dunia. Semakin kita kejar semakin menjauh dunia itu. Tapi semakin kita mendekati Allah Subhanahu wa taala, semakin dunia yang ngejar kita, semakin dunia yang mendekat kepada kita. Jadi kalau kita pikirkan ya kadang bingung ya, gimana cara baginya. Kalau saya terjun ke dunia bisnis kira-kira apakah dakwah saya ini akan terganggu? Nah, ternyata dinikmati ikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur itu lebih indah daripada kita. Masa. Kenapa kita harus berdakwah? Dakwah ini adalah satu perintah yang saat ini banyak dari kalangan umat Nabi kita Muhammad SAW yang meremehkan perintah ini. Dan inilah yang diharapkan oleh mereka, setan, supaya manusia ini tidak menjadi orang yang menebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Padahal ini adalah satu ibadah yang menjadi salah satu syarat agar ibadah-ibadah kita yang lainnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian jika kita meninggalkan dakwah, maka ibadah-ibadah kita yang kita kerjakan tiap hari ini, salat 5 waktu, puasa sunnah, puasa Ramadan, haji, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperkuat oleh Nabi kita Muhammad dalam hadisnya. Hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Adzaballahu ahla qaryatin." Allah menyiksa satu desa yang jumlah penduduknya 18.000 jiwa. Semuanya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal amaluhum amalul anbiya. Amal ibadah mereka ini seperti amalnya para nabi. Nah, kita bisa kembali kepada sejarah bagaimana mereka para nabi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama Nabi kita Muhammad SAW yang masyhur bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW itu kalau sholat tahajud sampai kakinya bengkak. Ini mereka penduduk desa tersebut sholat seperti sholatnya Nabi Muhammad, sedekah seperti sedekahnya Nabi kita Muhammad. Tapi semuanya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Aisyah di saat itu terheran-heran dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa mereka bisa disiksa ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah mengatakan, "Li'annahum kanu la yaghdhabuna lillah." Karena mereka dahulu tidak pernah marah karena Allah. Wala ya'muruna bil ma'ruf, mereka tidak memerintahkan kepada kebaikan. Wala yanhauna 'anil munkar, dan mereka tidak mencegah daripada kemungkaran. Sehingga sebab dua hal ini, yaitu marah yang karena Allah yang mereka tinggalkan, dan juga dakwah amar ma'ruf nahi munkar atau yang kita kenali dengan bahasa berdakwah, semua ibadah mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka Allah siksa. Setan sudah berhasil banyak mengelabuhi manusia sehingga di mindsetnya umat Islam ini dakwah hanya tugasnya seorang dai saja, tugasnya seorang ustaz saja. Padahal siapapun yang mengaku umat Nabi Muhammad wajib untuk berdakwah, bukan sunnah, bukan hanya sekedar anjuran, tapi wajib untuk berdakwah. Tidak bisa berdakwah kepada masyarakat, kita mulai dari keluarga kita mulai dari istri kita mulai dari anak-anak kita. Ya, saat ini program dakwah kita sedang membangun satu gedung dakwah yang nantinya akan kita gunakan untuk menyebarkan dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Kita buat untuk majlisan dan juga kita akan menghadirkan daripada orang-orang yang rindu akan perjuangan dakwah, dan kita akan mencoba untuk membimbing mereka dengan harapan, karena kita melihat di masyarakat kita masih banyak orang-orang yang dalam urusan yang itu kewajiban sehari-hari mereka tidak paham, terutama misalnya sholat. Kalau kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, saya punya waktu hanya 30 hari dalam sebulan. Jika saya sehari hanya mampu mengisi 2-3 acara, itu tidak bisa mencakup seluruh daripada tempat yang di situ butuh untuk bimbingan ilmu, bimbingan pengajaran. Sehingga kita akan gunakan nanti gedung tersebut untuk pengembangan kader-kader yang bisa kita kirim ke beberapa tempat, terutama di pelosok-pelosok, untuk mengajarkan kepada masyarakat bagaimana cara kita sholat dengan benar, bagaimana cara kita hidup di dunia ini dengan mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya Hasan alias Segaf, pemilik usaha Madu Syahir, mengucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak cocok jadi artis.